Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satupun. Oke, hari ini saya akan membahas tentang film radiografi. Nah, film radiografi itu memegang peranan penting pada pembentukan bayangan suatu organ. Jadi, film radiografi, kaset, penyinaran, sumber radiasi itu suatu komponen utama untuk pembentukan suatu citra radiografi. Jadi jadi kita harus melakukan kombinasi dari faktor-faktor tersebut untuk menghasilkan suatu citra yang optimal. Nah, di sini sendiri ada beberapa film, ada film CT scan, MRI, kedokteran nuklir, mamografi, USG, dan general radiologi. Semuanya menggunakan film. Nah, sifat film radiologi itu apa ya? Jadi, dia itu bereaksi apabila terpapar cahaya tampak. Jadi, film, di sini saya ada film. Film ini sangat sensitif terhadap cahaya tampak. Ketika dia dikenai oleh cahaya tampak, dia akan bereaksi. Tergantung, kalau dia bereaksi di dalam kaset, maka akan terbentuk hasil gambaran di film. Tapi ketika kita keluarkan dari boxnya, dia akan bereaksi seperti kebakar. Jadi ini yang seperti ini, yang warna ungu ini kebakar karena dia bereaksi terhadap cahaya tampak. Lalu dia mempunyai kemampuan membuat variasi pola, jadi penghitaman densitas. Jadi semakin tinggi intensitas cahaya yang diterima oleh film, maka kontras yang semakin tinggi penyinarannya, maka intensitasnya akan semakin tinggi. Tingkat penghitamannya sebanding dengan intensitas cahaya yang diserap. Jadi semakin tinggi intensitas cahaya yang dikeluarkan, maka semakin hitam pada gambarannya. Penghitamannya akan semakin besar. Jadi seperti ini. Dan jenis-jenis film radiografi itu dilihat dari lapisan emulsinya ada 2 tipe. Ada double emulsi, ada single emulsi. Nah, double emulsi sendiri itu dia mempunyai 2 lapisan emulsi yang sama tebalnya pada kedua permukaannya. Jadi film ini dapat digunakan secara bolak-balik. Seperti yang saya pegang ini sifatnya double emulsi. Lalu ada yang namanya single emulsi, yaitu jenis film yang mempunyai lapisan emulsi pada satu sisinya aja. Jadi dia emulsi filmnya hanya di satu sisi. Jadi ini tidak bisa digunakan secara bolak-balik. Jadi satu arah. Kalau kita salah menggunakan, jadi bagian bawah kita gunakan di atas, hasil gambarannya tidak ada. Nah, ini konstruksi dari film radiografinya. Jadi ini yang double emulsi yang ketebalannya 175 sampai 300 mikromili atau 0,007 sampai 0,012 inci. Jadi di sini komponennya dia sangat tipis. Ini tuh sangat tipis. Di dalam satu lembar film itu dia punya beberapa lapisan dan materi. Salah satunya ada film base di sini yang ketebalannya tuh 0,007 mili. Ada namanya adhesif, yaitu tempat perekat antara base film dengan emulsi film. Ada namanya emulsi film, ada namanya supercoat. Supercoat itu buat pelindung dari base dari emulsi. Jadi ini yang double emulsi, atas bawahnya sama, film base-nya satu. Lalu kita lanjut, ada yang namanya single emulsi. Jadi dia film emulsinya cuma satu. Emulsinya yang ada di nomor 2. Jadi ada film base. Jadi dia terbuat dari bahan selulose asetat polister. Pakai dari polister. Terus ada namanya di sini perekat dari gelatin. Ada di sini film base
ada di sini emulsinya. Nomor 2. Nomor 4 itu lapisan supercoat buat pelindung. Dan nomor 5 itu prehardener atau gelatin layer. Ini berfungsi untuk menyerap cahaya yang tidak digunakan lagi supaya tidak dipantulkan. Nah, di sini film base penjelasannya, film base dengan ukuran 150 sampai 250 mikromili. Jadi dia merupakan bahan plastik transparan, polister, tipis, tidak kaku dan kuat. Dulu sebelum keluarnya polister, buatnya itu dari kaca, selulosa, nitrat, dan yang mudah terbakar. Tapi sekarang sudah menggunakan polister. Sifatnya itu harus fleksibel, kuat, stabil, dan tidak mudah kebakar. Warnanya bening, jernih, diberi warna biru agar mudah dalam pembacaan foto dan enak dipandang. Jadi ini biru, jadi biar enak dipandang aja. Lalu ada namanya lapisan perekat atau adhesif. Jadi sering disebut dengan sublayer. Berfungsi untuk merekatkan lapisan emulsi film dengan film base. Jadi ini buat perekatnya. Yang tujuannya untuk mencegah adanya gelembung udara atau perubahan bentuk ketika film dimasukkan ke pengolahan film, cairan pengolahan film. Ketika dimasukin ke developer, fixer, makanya harus ada lapisan perekat. Jadi bahannya terbuat dari selulosa ester atau gelatin. Kita lanjut. Lalu selanjutnya ada lapisan emulsi yang ketebalannya 5-10 mikromili. Merupakan bahan yang sensitif terhadap foton sinar cahaya. Jadi emulsi itu yang sangat sensitif terhadap foton sinar cahaya. Berfungsi untuk mencatat gambar. Ibaratnya seperti dia itu detektor untuk menangkap gambar. Jadi dia terbuat dari AGBR, AGL, AGCL. Bahannya tersebut dicampur dengan gelatin, terbuat dari asam amino dari kulit dan tulang binatang. Lalu gelatin yang baik itu harus memenuhi 5 syarat ini, yaitu dia mempunyai daya ikat yang baik terhadap butiran perak halida, tidak memberi pengaruh terhadap perak halida, menambah sensitivitas film, mudah mengembang dan memberi kesempatan kepada zat lain untuk bereaksi. Pada suhu tertentu akan mudah bersenyawa serta merata pada suhu dingin dan mudah mengeras kembali. Lalu kristal perak halida dalam emulsi film itu terbuat dari 96 sampai 98% AGBR dan sisanya 2% sampai 4% itu AGL. Jadi peraknya lebih tinggi. Nah, ada namanya lapisan supercoat atau lapisan pelindung. Dia merupakan lapisan pelindung, lapisan anti abrasif. Jadi terbuat dari gelatin murni dengan kecenderungan keras mengkilap, melindungi dari debu kotoran. Ini di atasnya ada supercoatnya untuk melindungi kotoran, goresan, dan memperlambat proses kimia. Dia bersifat statik. Dia di atas nih, atas bawah ini yang buat double emulsi. Lalu nah, ini ada namanya prehardener. Ini berada di single emulsi. Jadi fungsinya itu sebagai anti halation backing yang berfungsi untuk menyerap cahaya dan mencegah terjadinya pemantulan kembali. Ini buat yang single emulsi prehardener. Nah, di sini ada yang berbeda, different single emulsi dengan double emulsi. Nah, di sini bisa dilihat single emulsi itu dia mempunyai emulsi di sisi emulsi layernya di satu sisi. Sedangkan double emulsi adanya di dua sisi, atas dan bawah. Seperti saya jelaskan tadi, atas dan bawah. Dosis radiasi ke pasiennya itu di single emulsi dia sangat banyak. Karena dia menggunakan kondisi yang sangat tinggi, sedangkan pada double emulsi dia dosis radiasinya sangat rendah. Untuk kedetailannya, karena dosis radiasinya tinggi sehingga
detail yang dihasilkan pada single emulsi pun semakin tinggi juga. Sedangkan double emulsi dia rendah. Lalu parallax effects-nya, single emulsi dia tidak mempunyai parallax effects karena dia cuma ada satu emulsi. Sedangkan double emulsi dia mempunyai parallax effect karena dia mempunyai 2 emulsi atas bawah. Nah, parallax effect itu merupakan ketidaktajaman yang disebabkan oleh pemisahan dua gambar yang direkam pada satu film. Jadi kan gara-gara ada 2 emulsi, makanya akan terjadi parallax effect, ketidaktajaman, atau bisa disebut kayak blurring gitu. Bukan blurring sih, tapi kayak gambaran yang overlapping sekilas gitu. Lalu selanjutnya ada kontras. Kontras untuk single emulsi itu lebih rendah dibandingkan yang double emulsi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari double emulsi. Kelebihannya itu dia sensitivitasnya lebih tinggi sehingga nilai eksposnya lebih rendah. Dosisnya juga dapat ditekan. Nah, waktu eksposinya lebih rendah, lebih singkat, lebih cepat. Pergerakan pasien bisa diminimalisir karena waktu eksposinya yang dipersingkat. Lalu kontras radiografi semakin baik, menaikkan kontras bayangan. Nah, pesawatnya menjadi awet karena bisa menggunakan kondisi yang rendah. Sedangkan kekurangan dari double emulsi itu dia dapat mempercepat perlemahan bahan kimia pada cairan processing. Seperti analoginya, kok bisa sih cairan kimianya rendah menggunakan double emulsi? Emulsi itu kan kandungannya itu AGBR. 98% itu AGBR, perak halida. Jadi ketika perak itu mengenai fixer, perak halida yang ada di film itu akan meluruh yang ada di emulsi film, sehingga kandungan cairan yang ada di cairan processing dia akan berkurang. Seperti itu. Lalu film lebih mahal karena banyak menggunakan silver, karena dia 2 double emulsi atas bawah. Akan timbul 2 gambar bila film base-nya tebal, lalu dia menimbulkan parallax effects. Nah, di single emulsi sendiri, filmnya mempunyai lapisan emulsi hanya pada satu sisi permukaan. Peraknya lebih sedikit karena hanya satu emulsi dan cairan pembangkitnya jadi awet. Jadi ibaratnya yang di double emulsi itu emulsi film ada 5 perak, berarti kalau 2 kan 10. Pas di proses pencucian, perak itu akan terikat di cairan yang ada di processing. Nah, sedangkan di single emulsi dia cuma ada 5, hanya terikat 5, seperti itu. Contohnya ini filmnya film mamografi dan film gigi atau film dental. Jadi ini tidak bisa digunakan bolak-balik, hanya satu arah, satu sisi aja. Nah, ini tahapan pembuatan emulsi film, ada precipitation atau tahapan produksi kristal, ada refining, tahapan penyaringan, ada mixing, tahapan pematangan kembali, ada coating. Nanti nanti saya bahas di konten selanjutnya tentang tahap pembuatan emulsi film. Nah, jenis-jenis film radiografi itu ditinjau dari penggunaan screen itu ada 2. Ada screen film, ada non-screen. Nah, screen film itu jenis film dalam pemakaiannya selalu memakai intensifying screen. Umumnya digunakan pada objek yang tebal. Tanda-tandanya yang menggunakan screen film itu, faktor eksposinya rendah, dalam penggunaannya selalu menggunakan kaset, radiasi yang diterima pasien itu lebih sedikit, dapat digunakan seluruh tubuh, detail yang dihasilkan tidak tinggi karena butiran AGBR-nya besar, karena dia menggunakan high speed dan emulsinya tipis. Nanti saya bahas tentang high speed, medium speed,
low speed. Itu berpengaruh juga terhadap kualitas citra yang dihasilkan. Lalu ini ada yang non-screen film. Film dalam penggunaannya tanpa menggunakan screen, diletakkan di dalam amplop seperti dental. Digunakan tanpa screen, dosis radiasinya itu lebih tinggi, 5-25 kali lebih tinggi. Emulsinya lebih tebal, detail yang dihasilkan tinggi karena butiran AGBR-nya halus. Tetapi kontrasnya rendah. Gambaran yang dihasilkan 100% dari sinar X. Sangat praktis dimasukkan di dalam amplop. Ini contohnya dental. Nanti saya lihatkan film dental itu seperti apa. Nah, ini jenis film radiografi dari segi kecepatan film. Ada high speed, medium speed, low speed. Nah, high speed itu jenis film itu memakai butiran AGBR-nya besar, namun jumlahnya sedikit. Jadi dia mampu merespons sinar X lebih cepat. Jadi dia tuh seperti ini. Anggap ini AGBR ya. AGBR-nya besar, yang ada yang cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi dia lebih cepat untuk merespon dari sinar X itu lebih cepat karena dia AGBR-nya besar. Nah, sedangkan kalau medium speed dia itu AGBR-nya sedang, jadi kontrasnya dia hasilkan juga sedang. Jadi dia lebih kecil dibandingkan ini. Sedangkan kalau low speed dia memiliki butiran AGBR yang halus kayak pasir, kecil-kecil gitu. Jadi sehingga menghasilkan kontras kecil, detailnya yang tinggi. Jadi faktor eksposi yang dibutuhkan sangat besar karena dia memiliki butiran AGBR-nya yang kecil. Nah, jenis film radiografi dari segi sensitivitas film terhadap cahaya itu ada yang blue sensitif, ada yang green sensitif. Kalau yang blue sensitif itu pasti dia sensitif terhadap cahaya biru. Sedangkan green sensitif itu dia lebih sensitif terhadap cahaya hijau. Jadi untuk kita menentukan dia itu blue atau green, jadi screen-nya kita buka, kaset kita buka, screen-nya kita arahkan ke sumber radiasi. Kondisi dalam keadaan gelap, dan ketika kita expose, nanti pendaran yang ada di screen itu akan mengeluarkan cahaya. Dia berwarna blue atau green tergantung jenis dari screen-nya itu. Seperti itu. Biasanya pada sekarang itu udah menggunakan green sensitif pada umumnya. Nah, ini jenis dari film radiografi, ada film dental, dia menggunakan non-screen film, menggunakan amplop. Pemakaiannya itu tidak boleh terbalik karena pada bagian belakang terdapat PB. Lalu ukurannya kecil, terus ada oklosan itu sama dengan dental jenisnya, tapi ini kayak seperti panoramik, beberapa gigi dapat ditampilkan. Nah, ini yang dental, jadi ini sisi belakang yang ada PB-nya, di sebelahnya itu sisi depan. Jadi ini pemakaiannya tidak boleh kebalik. Nah, ini yang pakai oklosan, jadi seperti ini. Sekarang itu jarang digunakan dan digantikan biasanya pada panoramik sekarang yang menggunakan double emulsi. Nah, film emulsi ini juga ada pada film bed, yaitu itu buat personal monitoring. Jadi untuk orang yang bekerja di area radiasi, pekerja radiasi. Lalu buat renal sugeri. Nah, ini buat personal monitoring film bed. Jadi ini buat mencatat radiasi yang diterima oleh petugas radiasi atau pekerja radiasi. Nah, ada namanya mamografi film. Umumnya non-screen film digunakan untuk pemotretan payudara. Fluoroskopi itu dia tidak menggunakan, dia film khususnya itu untuk kamera, jadi kayak memasukkan kamera di bentuknya seperti roll.
Ini ukuran-ukuran pada film radiografi ada 18 kali 24, 24 kali 30, dan ukuran film itu harus disesuaikan dengan kaset yang digunakan dalam pemeriksaan. Jangan dipakai kasetnya 2430, pakainya film 1824. Kalau objeknya kecil dapat, tapi kalau objeknya besar takutnya dia kepotong dan terjadi moving di dalam film di dalam kaset. Nah, ini teknik penyimpanan film. Jadi temperatur ruangannya itu kurang lebih 13 derajat Celcius, rentang 10 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Ada yang bilang 18 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Harus bebas dari sinar X atau sinar radioaktif. Tidak boleh lebih dari 10 mikroronsen per jam. Kelembapannya maksimal 50%. Cara mendapatkan kelembapan 50% itu ruangannya itu harus berventilasi baik. Tidak dilewati oleh pipa pemanas, tidak dilewati oleh pipa air. Nah, ini posisi berdiri harus didirikan seperti ini supaya tidak merusak. Kalau kita posisinya ditindih, nanti akan merusak bagian film yang di dalamnya. Nah, ini transfer box expose dan unexpose, tempat penyimpanan film di dalam kaset. Lalu ini penyimpanan film tersedianya rak penyimpanan, ruangan menggunakan safe light, ruangan bebas bahan kimia. Nah, diatur berjajar vertikal seperti saya jelaskan tadi, yang tersusun secara berdiri, dan susunannya itu menurut ukuran expired atau umur film. Jadi yang expirednya lebih dulu ditaruh di depan, yang expirednya agak lama di belakang. Jadi biar dihabiskan yang expired yang cepat dulu, yang mau habis, baru habis itu baru pakai yang expired yang agak lama. Nah, tempat penyimpanan film rumah sakit biasanya di gudang rumah sakit, gudang instalasi radiologi, kamar gelap, dan kamar pemotretan. Biasanya disimpan di dalam kaset. Penyimpanan di dalam gudang harus dingin dan kering, tersimpan menurut expired date. Suhu 20 derajat Celcius, harus ada sirkulasi udara yang baik. Kalau penyimpanan di kamar gelap dibuka saat keadaan gelap, disimpan tegak. Box film harus selalu dalam keadaan tertutup. Jadi sebelum proses loading memasukkan film ke dalam kaset, sebelum kita menghidupkan lampu, pastikan kembali box filmnya harus keadaan tertutup. Karena kalau tidak tertutup dan kita menghidupkan lampu, semua film yang ada di box itu kebakar. Lalu disimpan di meja yang kering. Nah, teknik penyimpanan film di kamar pemeriksaan disimpan di dalam kaset, jauh dari sumber radiasi, harus terpisah kaset yang sudah diekspos dengan yang belum diekspos. Takutnya yang sudah diekspos lagi, hasil gambarannya jadi dua di dalam itu, ada overlapping dan tidak bisa dibaca. Nah, umur film dan kadaluarsanya, jangka waktunya tertentu, film dijamin kualitasnya, direkomendasikan pabrik. Ini tergantung pabriknya. Nah, umur film dan kadaluarsanya, apabila film setelah expired itu digunakan, akan terjadi namanya basic fog level meninggi. Jadi adanya fog yang ada di sekitaran filmnya. Terus kepekaannya menurun, kontrasnya menurun, jadi hasil gambarannya itu nggak maksimal. Ini salah satu kerusakan karena penyimpanan. Nah, ciri-ciri penyimpanan yang baik itu, kualitas filmnya itu pasti terjamin. Kontrasnya bagus, hasil gambarannya juga bagus, nggak ada artefak seperti fog. Lalu film yang dibutuhkan ada setiap saat. Karena udah
anggarkan dari rumah sakit per bulan itu pemakaiannya itu berapa. Lalu ada informasi keperluan film untuk masa yang akan datang. Tidak ada film yang rusak akibat penyimpanan. Tidak ada film yang expired yang terlampaui. Jadi manajemen penyimpanannya bagus. Nah, di sini tingginya FOC pada penyimpanan film yang tidak baik dapat berakibat pada jeleknya hasil gambar, berpengaruh kepada kualitas citra. Kesalahan itu dapat diperbaiki. Yang pertama, safe flag lampu remang harus diperiksa untuk mengetahui daya bola lampu yang dipasang itu sudah benar atau belum. Lalu jangan memasang lampu dengan jarak yang berimpit. Jadi tidak ada pertumpukan cahaya. Lalu jenis warna filter dari safe flag-nya harus ditentukan juga biar tidak menimbulkan fog atau bocornya lampu penyinarannya. Nah, ini tahapan pembuatan emulsi film yang saya jelaskan tadi. Yang ini precipitation, ini refining, ini mixing, dan coating. Yang ini akan saya bahas di konten selanjutnya. Oke. Sekian penjelasan saya tentang film radiografi. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan chat di komentar atau di email saya, nanti saya lampirkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.